Aturan penulisan pada Solidity. Setiap file Solidity yang kita buat harus menuliskan SPDX atau software atau singkatan dari Software Package Data Exchange. Biasanya, kode ini ditulis dalam bentuk komentar dan ditaruh di paling atas kontrak atau kode. Selain ada SPDX, ada juga Pragma. Pragma ini digunakan untuk menentukan versi compiler Solidity yang harus digunakan untuk mengcompile kode kita. Ini sangat membantu untuk memastikan kompatibilitas antara kode Solidity dengan versi compiler yang kita gunakan. Jika kalian ingin membaca lebih detail tentang SPDX, langsung saja kunjungi alamat di bawah ini yang membahas tentang SPDX. Ini adalah contoh kode penulisan pada Solidity, di mana pada baris pertama kita akan menuliskan SPDX license identifier dengan nilai MIT. Kemudian pada baris kedua kita menulis Pragma Solidity dan juga jenis compiler yang kita gunakan, yang dimana kita di sini menggunakan jenis compiler yang lebih tinggi atau bisa lebih atas dari versi 0.8.17. Selanjutnya di sini ada contoh sederhana dari smart contract pada Solidity, di mana di sini kita membuat variabel string yang bernama say hello dengan nilai di dalamnya yaitu hello world. Untuk memudahkan kita memahami tentang aturan penulisan ini, kita langsung saja mulai untuk mengoding. Oke, di sini kita langsung masuk saja ke dalam text editor Remix IDE-nya. Di sini kita tulis Remix IDE @Ethereum. Kita enter. Nah, kemudian di sini kita akan memilih yang paling atas. Kita masuk. Nah, kemudian di sini kita akan diberikan informasi. Dan di sini saya akan accept. Nah, di sini saya akan memilih learning. Oke. Kemudian di sini kita akan dipandu. Dan saya next. Ini adalah Solidity compiler, tempat di mana kita akan melakukan compile file Solidity kita nanti. Kemudian di sini kita next. Nah, ini adalah tempat kita mendeploy smart contract kita, memilih sebuah chain atau rantai, kemudian mendeploy smart contract kita dan menjalankan function-functionnya. Nah, di sini kita down. Kemudian di sini kita akan masuk ke dalam file Explorer. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke dalam kontrak. Kemudian di kontrak inilah tempat kita membuat semua project-project kita di dalam kontrak ini. Karena di sini kita akan belajar Solidity dasar, saya akan membuat sebuah file bernama Solidity dasar. Di sini saya sudah membuatnya. Kemudian kita masuk ke dalam belajar Solidity-nya. Kemudian di sini saya sudah memiliki file, tapi saya akan buat ulang. Saya hapus. Oke. Juga saya hapus. Oke. Nah, kita masuk ke dalam belajar Solidity. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah file yang bernama 01.hello. Dan di sini strip world.sol. Oke. Dan di sini kita enter. Nah, pada baris pertama, di sini kita akan menuliskan SPDX-nya.
garis miring 2. Kemudian di sini kita tulis SPDX license identifier. Kemudian di sini titik 2 kita tulis MIT. Setelah itu kita akan menentukan versi compiler yang akan kita gunakan. Di sini kita tulis Pragma Solidity. Kemudian di sini kita akan menggunakan versi compiler 0.8.24. Lalu kita tutup. Kenapa ini error? Kita lihat. Source file require different compile version. Oke. Ada di sini kita akan menggunakan versi 26. Supaya teman-teman tidak perlu menuliskan ini, supaya kita bisa dipilihkan secara manual atau secara custom. Di sini kita taruh tanda pangkat. Kemudian di sini kita bisa berapa saja. Di sini saya akan menggunakan dari versi 19 ke atas. Oke. Setelah itu di sini kita akan membuat kontraknya. Kita buat kontrak. Kemudian di sini namanya kita beri nama Hello World. Kemudian di sini kita akan menggunakan tanda kurung kurawal. Di dalam tanda kurung kurawal ini tempat kita menulis semua kode kontrak kita. Di sini kita akan membuat sebuah variabel yang bernama dunia. Kemudian kita beri nilai Hello World. Kemudian di sini kita tutup. Kita lihat di sini. Ini error. Kenapa? Karena kita belum menentukan tipe dari dunia ini. Kemudian di sini kita beri tipe string. Karena Solidity ini bertipe static, maka kita harus menentukan variabelnya, dan juga di sini kita harus menutup variabelnya. Jika tidak, dia akan terjadi error. Nah, ini dia akan terjadi error. Ini errornya karena kita tidak menaruh titik koma pada bagian akhir dari variabel dunia. Dan di sini kita taruh titik koma dan errornya hilang. Ini kenapa dia error? Karena di sini seharusnya kita menuliskan identifier, sedangkan ini identifier. Ini kita ubah jadi identifier. Oke. Kemudian di sini kita akan mendeploy smart kontraknya. Sebelum kita deploy, kita harus compile dulu. Sini kita compile. Ini sudah. Jika teman-teman ingin lebih cepat, kita gunakan auto compile. Dimana dengan auto compile ini kita tidak perlu menekan tombol compile ini lagi, karena kita sudah dikompilekan secara otomatis. Oke, kemudian kita akan mendeploy smart contract ini. Ini adalah jenis virtual machine yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan Cancun, karena di sini Ethereum Virtual Machine versionnya Cancun. Kemudian di sini kita akan diberikan sejumlah akun Ethereum untuk melakukan pengujian pada smart contract kita ini. Di sini kita pilih yang paling atas. Oke. Kemudian di sini kita bisa menentukan jumlah dari gas limitnya. Kita bisa custom dan kita bisa menggunakan estimate gas. Kemudian di sini ada value. Untuk value ini kita akan bahas pada tutorial terpisah ketika kita sudah mencapai tentang payable. Kemudian di sini kontrak. Kontrak ini adalah smart contract yang akan kita deploy. Karena di sini pada file Solidity kita hanya ada satu kontrak, yaitu Hello World. Maka di sini yang muncul hanya Hello World saja. Kita pilih Hello World. Kemudian di sini kita akan deploy. Kita perbesar. Nah, ini adalah detail dari transaksi yang sudah kita buat, yaitu kita mendeploy. Di sini statusnya transaction mainnet dan execution sukses. Oke.
transaction hash, block number. Nah, di sini from ini adalah orang yang melakukan deploying. Karena di sini kita melakukan deploy dengan alamat ini, maka yang muncul dengan alamat ini akan sama. Kemudian di sini to hello world instructor. Oke. Kemudian ini gas fee, transaction cost, execution cost, input. Oke. Kemudian di sini kita bisa melihat hasil dari smart contract yang sudah kita deploy. Di sini kita bisa lihat, kita enter. Ini kenapa string variabel dunia kita tidak muncul? Karena di sini kita tidak menambahkan public. Ketika kita menambahkan public, kemudian kita deploy ulang, maka di sini kita lihat dia akan muncul dunia karena kita sudah menyetelnya menjadi public. Untuk public ini kita akan bahas pada tutorial terpisah, karena pada tutorial kali ini kita hanya membahas tentang aturan penulisan pada Solidity dan juga contoh smart contract sederhana. Oke. Kemudian di sini kita akan klik variabel dunia ini. Kita klik, maka di sini dia akan muncul value-nya, yaitu hello world. Kemudian di sini kita bisa lihat detail dari transaksinya. Kita bisa lihat. Nah, di sini from dari siapa? Di sini dari kita. Nah, ini karena kita menjalankan variabelnya. Kemudian di sini ke siapa? Ke smart contract kita, hello world variabel dunia. Kemudian ini adalah alamat dari smart contract kita. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah alamatnya. Kita copy dan kita lihat. Kita komen. Nah, ini sama. Kita lihat mana ini, copy, kita lihat apakah sama. Nah, ini dia sama. Kemudian ini adalah detailnya, dan ini adalah outputnya, yaitu string hello world. Oke, mungkin hanya sekian saja yang bisa saya jelaskan tentang aturan penulisan dalam Solidity. Terima kasih.